Perhatiin deh, mereka yang diem, tenang, ngomong seperlunya kebanyakan memiliki karisma yang super kuat. Orang-orang segen sama dia, dan orang seperti ini selalu ketemu orang yang berkualitas di circle-nya. Ternyata kuncinya adalah cuma satu, biar kamu bisa seperti itu. Ada prinsip di psikologi resiprolitas, di mana hanya kebaikan yang bisa menarik, bahkan merongrong rasa gak enak seseorang agar bisa kamu setir. Maksudnya apa? Pernah gak kamu dikasih makanan oleh teman dan dampaknya ada perasaan pengen suatu hari nanti mengembalikan atau memberikan kembali kebaikan kepada dia? Yes, itu adalah hukum alam balas budi atau resiprolitas. Kamu harus menjadi baik dulu, maka alam membalasnya. Bayangin hal ini sejalan dengan teori otak memiliki gelombang elektromagnetik yang menarik apa yang kita perbuat. Semacam apa yang kamu tanam dan apa yang kamu tuai. Emang baik itu seperti apa sih? Dan bagaimana cara kita terlihat baik? Kita diskusi soal ini, jangan skip videonya. Waktunya kita masuk dalam sedikit makna cerita. Ngobrolin tentang kebaikan, ada dua hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah baik itu adalah sudut pandang, dan yang kedua bagaimana hasil baikmu dibayar kontan alam untuk meraih suksesmu. Poin pertama, baik itu sudut pandang. Baik menurut gua belum tentu baik menurut lo. Jahat menurut gua juga belum tentu jahat menurut lo. Jadi jangan sok paling baik. Kurang lebih percakapan itu cukup membuat kita berpikir, lalu baik itu bagaimana? Sekarang kita punya contoh. Seorang anak yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan, bahkan terbilang jauh dari cukup. Ia tulang punggung keluarga meski ia masih sekolah dasar. Ia harus ada dalam dua pilihan, memilih makan atau sekolah. Dalam kasus ini kita harus memilih point of view mana dulu nih yang kita harus bahas. Kalau kita memilih point of view dari keluarga si anak, berarti ia memilih makan. Bagi keluarganya itu adalah hal yang sangat baik, karena kalau ia tidak bekerja, ia gak akan makan, adiknya gak akan makan, orang tuanya juga gak akan makan. Tapi kalau point of view-nya adalah teman dan guru, maka kita bisa ambil kesimpulan, ia adalah anak yang tidak baik, anak yang tidak pantas dicontoh karena jarang masuk sekolah dan bolos melulu. Jadi gimana mau ngejar cita-cita? Lalu point of view mana yang benar? Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, karena menjadi baik itu tidak bisa dipandang dari satu sisi. Lalu gimana jadi baik? Kebaikan itu bermula dari sebuah kesepakatan. Makanya ada undang-undang dasar yang dibuat secara tertulis agar mereka tahu mana yang salah dan mana yang baik, dan semua melalui tahap kesepakatan bersama. Orang Kristen merasa agama mereka agama yang paling benar. Di mata orang Islam, apakah itu agama yang baik? Begitupun sebaliknya. Jadi sulit menentukan siapa yang paling baik. Dan menurutku, orang yang paling baik adalah orang yang bisa menghargai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Jika kita egois, merasa dan ingin menunjukkan kebaikan versinya sendiri, beri tanda tanya, apakah itu baik untuk bersama atau hanya versimu? Maka renungkanlah, baik menurut kamu belum tentu baik menurut orang lain. Poin kedua, bagaimana hasil baikmu dibayar kontan alam untuk meraih suksesmu. Kenapa kita harus berbuat baik? Menjadi baik itu pilihan yang sulit, perlu kerja keras, benar banget, sangat keras. Tapi ketika kita sudah bisa menjadi pribadi yang baik, maka akan ada dampak luar biasa yang bisa kita rasakan. Seperti contoh di atas, kamu baik sama orang, orang akan baik sama kamu. Kamu gak akan tahu orang yang pernah kamu baikin, kemudian di lain hari itu mungkin bisa jadi sukses, atau di masa depan dia akan menjadi orang yang sangat hebat, kamu gak akan tahu. Dan bisa jadi orang tersebut mengenang kebaikan kamu, dan kamu dibalas dengan kebaikan apa yang sudah kamu berikan di masa lalu saat itu. Atasan yang baik juga atasan yang sangat disegani bawahannya. Bahkan tanpa diminta, inisiatif mereka akan sangat tinggi membantu kita, karena sungkan atas kebaikan yang kita beri. Semarahnya atasan tersebut, maka apa yang terlintas di pikiran mereka? Aduh, gak enak, malu banget dia marah sama gue padahal dia baik banget sama gue. Sama halnya perilaku baik kita, royal kita kepada atasan akan ada nilai positif lain pastinya di mata mereka, sampai akhirnya kamu dipercaya dan mungkin jenjang karirmu lebih cepat naiknya. Jadi menjadi baiklah dimanapun kepada siapapun, karena dampak kebaikan akan berbuah baik juga kepada kamu, entah kapan ia akan datang. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share agar teman-teman kalian tahu. Dan kalian juga bisa tinggalkan komen, kira-kira kita bahas apa lagi ya nanti. Saya Aldi izin pamit, and see you next time.